Shalom, kita bertemu dalam renungan firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang pemurnian dan menjadi ayat dasar kita untuk firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Saya baca begini. Jadi, bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di era gereja mula-mula ada penolakan, ketidakpercayaan tentang kebangkitan orang mati. Dan ini terjadi di kalangan gereja, di kalangan Kristen. Dan ini terjadi di jemaat di Korintus. Tetapi kalau kita menelusuri latar belakang jemaat-jemaat Tuhan di gereja, di era gereja mula-mula, maka menjadi logis, menjadi masuk di akal kalau ada kalangan orang Kristen yang kemudian tidak percaya, bahkan menolak tentang pengetahuan kebangkitan orang mati. Nah, justru dari penolakan tentang kebangkitan orang mati yang terjadi di kalangan jemaat di Korintus, justru di sanalah pentingnya tentang pemurnian pengetahuan kekristenan. Pentingnya pengetahuan kekristenan. Dan yang terjadi di jemaat di Korintus lewat pelayanan Paulus, maka kita bisa pastikan bahwa di sana terjadi pemurnian tentang pengetahuan kekristenan. Paulus berusaha meyakinkan dengan berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi dasar akan ada kebangkitan orang mati adalah karena Kristus bangkit dari kematian. Dan itu menjadi pegangan pengetahuan tentang kekristenan, bahwa orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan ada masanya dibangkitkan. Dan dasar ini yang kemudian menjadikan ketidakpercayaan, penolakan beberapa jemaat yang ada di Korintus tentang tidak ada tentang kebangkitan orang mati, itu bisa terselesaikan. Jadi penting sekali yang namanya pemurnian pengetahuan tentang kekristenan. Satu hal untuk kita bisa mengalami pemurnian pengetahuan tentang kekristenan,
kita harus membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kita harus membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan, maka pengetahuan tentang kekristenan akan dimurnikan. Dan itu harus terjadi bagi kita, orang-orang yang di dalam Tuhan. Harus senantiasa mengalami pemurnian pengetahuan tentang kekristenan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.